Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video kuliah Kalkulus 1 Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kekontinuan pada sebuah fungsi. Pada bagian pertama kita akan melihat seperti apa definisi fungsi yang kontinu dan fungsi yang tidak kontinu atau diskontinu. Dan untuk teorema-teorema berikutnya akan dilanjutkan pada video tentang kekontinuan di bagian 2. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar istilah fungsi yang kontinu? Di sini saya memberikan 3 buah contoh. Yang pertama, kita lihat bentuk grafiknya ya. Jadi ketiga bentuk ini merupakan fungsi piecewise atau fungsi bagian demi bagian yang memiliki aturan berbeda-beda pada selang-selang tertentu. Nah, pada fungsi yang pertama, kita lihat aturannya adalah fungsi f(x) akan bernilai 2x jika x-nya kurang dari 0. Dan fungsi f(x) akan bernilai x kuadrat min 2 jika x-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jika kita lihat di titik 0, pada grafiknya terjadi lompatan. Jadi pada bagian pertama nilainya seharusnya berakhir di 0, tapi pada bagian kedua fungsinya dia dimulai pada saat nilai y-nya min 2 untuk x sama dengan 0. Nah, di sini tentu meskipun nilai fungsinya ada, yaitu yaitu min 2 pada saat x sama dengan 0, tapi nilai limitnya tidak ada. Kenapa? Karena jika didekati dari sebelah kiri, nilai limitnya adalah 0, dan jika didekati dari sebelah kanan, nilai limitnya adalah min 2. Tentu dari bentuknya ini di titik 0 kita bisa simpulkan ini bukan fungsi yang kontinu ya. Fungsinya terputus dan ada gap yang cukup besar di sini. Pada bentuk fungsi yang kedua, aturannya pada bagian pertama untuk x kurang dari 0 sama-sama 2x, hanya pada bagian kedua untuk x yang lebih besar atau sama dengan 0 nilainya adalah x kuadrat. Bagaimana pada saat x-nya sama dengan 0, nilainya tentu akan sama dengan 0 ya, kita mengikuti fungsi bentuk yang kedua, yaitu 0 kuadrat hasilnya sama dengan 0. Kemudian di titik 0, juga fungsi ini memiliki fungsi ya, berbeda dengan sebelumnya. Kenapa? Karena jika didekati dari sebelah kiri, nilai limitnya adalah 0 pada saat x 0, dan jika didekati dari sebelah kanan tentu sama-sama 0. Jadi dalam hal ini, kita lihat bahwa fungsi ini adalah fungsi yang sepertinya kontinu ya, jika baik didekati dari sebelah kiri maupun di sebelah kanan, nilai fungsinya ada dan ternyata sama dengan nilai fungsinya. Maaf, nilai limitnya ada dan sama dengan nilai fungsinya. Pada bentuk soal yang ketiga, bentuk grafik yang ketiga, fungsinya pada bagian pertama untuk x kurang dari 0 adalah 2x. Pada saat x-nya, saya ada kesalahan di sini, harusnya tidak ada tanda sama dengan. Pada saat x-nya lebih besar daripada 0, nilainya adalah x kuadrat, tapi pada saat x-nya sama dengan 0, fungsinya bernilai 1. Jadi jika kita lihat di sini, sebetulnya bentuk grafiknya mirip dengan contoh yang kedua ya, hanya saja di titik 0 ini nilainya bukan 0, melainkan 1. Jadi bolong dan nilainya loncat ke atasnya. Nah, seperti tadi ya, kalau kita cek limitnya, sebetulnya limit K dan limit kanannya ada dan bernilai 0, hanya saja nilai limitnya ini ternyata berbeda dengan nilai fungsinya. Ya, jadi jika kita perhatikan fungsi ini apakah bisa dikatakan kontinu? Sepertinya tidak ya, karena ada bolong nih di tengah, ada nilai yang hilang, terputus di tengah-tengah di sini, dan nilainya loncat ke atasnya. Oke. Ya, mungkin waktu SMA dulu Anda membayangkan suatu fungsi dikatakan kontinu jika bentuknya mulus-mulus aja gitu ya. Tapi ternyata mungkin saja bentuknya seperti pada contoh yang di kedua ini.
seperti patah gitu ya. Aturan dari sebelah kiri dan sebelah kanan titik nolnya berbeda. Hanya saja ini ternyata fungsi ini tetap bisa kita katakan kontinu. Jadi apa yang dimaksud dengan fungsi yang kontinu? Dari definisinya, definisi dari sebuah fungsi kontinu adalah jika kita punya suatu fungsi real yang terdefinisi pada suatu selang, nah fungsi ini akan dikatakan kontinu di suatu titik di dalam selang domainnya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang positif, sehingga jika kita punya titik-titik yang jaraknya ke titik C ini kurang dari delta, maka akan menyebabkan jarak Fx ke Fc-nya akan kurang dari epsilon. Dengan kata lain apa? Ya, jika kita perhatikan ini mirip dengan definisi fungsi, mirip dengan definisi limit ya. Definisi limit apa? Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap titik X yang jaraknya dengan C kurang dari delta, ini akan menyebabkan Fx min L kurang dari epsilon. Ini menyatakan bahwa limit X di titik C untuk Fx sama dengan L. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya di sini saja. Jadi kalau sebelumnya kita punya L, sekarang untuk fungsi yang kontinu nilainya harus Fc. Oke, saya hapus dulu bagian ini. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu di titik C, ini sama saja dengan mengatakan bahwa limit Fx-nya di titik C adalah sama dengan nilai fungsinya di titik yang sama. Dengan kata lain, sebetulnya ada 3 buah syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin memeriksa apakah fungsi f ini kontinu di titik C. Yang pertama tentu nilai limitnya harus ada. Dalam artian limit kiri dan limit kanannya itu nanti harus sama. Kemudian, nilai fungsinya juga harus terdefinisi. Jadi kita tidak boleh punya fungsi yang bolong di titik yang mau kita periksa kekontinuannya. Dan yang ketiga, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsi. Nah, jika ada salah satu saja syarat ini yang tidak terpenuhi, maka fungsi f-nya tidak kontinu di titik C. Hanya saja memang kita jarang ya hanya ingin memeriksa kekontinuan di satu titik saja. Umumnya yang kita inginkan adalah memeriksa kekontinuan pada satu himpunan atau sekaligus di keseluruhan domainnya. Nah, suatu fungsi f ini dikatakan kontinu pada domain A jika f-nya kontinu di semua titik C di dalam A. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin memeriksa apakah suatu fungsi kontinu di dalam himpunan, maka kita harus periksa untuk semua titik. Kita nggak bisa hanya mengambil satu sampel di dalam himpunan yang kita periksa, lalu mengatakan bahwa itu kontinu di keseluruhan himpunan, nggak ya. Tapi kita harus mengambil secara acak titik di dalam himpunan yang mau kita periksa kekontinuannya. Nah, kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama, suatu fungsi konstan. Misalkan kita punya fungsi konstan fx sama dengan 5. Jika kita pilih salah satu titik, katakanlah x sama dengan, c sama dengan 1. Kita ingin memeriksa apakah fx kontinu di x sama dengan 1. Seperti itu. Maka kita periksa dulu apakah nilai limit x mendekati 1 dari fx, yaitu 5, ada. Tentu ada ya. Dalam hal ini, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Yang kedua, kita periksa apakah nilai fungsinya ada di titik tersebut. Karena fungsinya konstan, maka nilainya juga sama-sama dirinya sendiri ya, 5. Kemudian, apakah nilai limitnya sama dengan nilai fungsi? Ya, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa limit x mendekati 1
dari 5 ini sama dengan 5 dan sama saja dengan F1-nya. Maka kita katakan bahwa F-nya continue di X sama dengan 1. Yes, ya. Kemudian, tapi ini hanya di satu titik. Bagaimana jika kita ingin memeriksa di keseluruhan bilangan real? Nah, perhatikan bahwa jika kita mengambil sebarang bilangan real, berapapun, kita bisa hitung nilai limitnya. Nilai limit X mendekati C untuk fungsi konstan 5, nilainya tentu akan 5 ya. Dan jika kita substitusikan untuk C berapapun, FC-nya juga akan sama-sama 5. Akibatnya, fungsi ini adalah fungsi yang kontinu di keseluruhan bilangan real. Nah, hal ini juga bisa kita lihat dari grafiknya, yaitu grafik dari fungsi fx sama dengan 5 adalah garis Y sama dengan 5 ya, garis lurus yang tidak terputus, tidak ada bolongnya. Seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana dengan fungsi fx sama dengan x? Kita coba ambil nilai x, misalnya kita akan coba periksa untuk salah satu nilai. Kita akan periksa apakah fx sama dengan x. Continue di x sama dengan min 3 misalnya. Ya. Seperti tadi kita periksa terlebih dahulu apakah limit x mendekati min 3 dari fx, nilainya x. Ada? Tentu ada ya. Kita tinggal substitusikan nilai min 3-nya. Kemudian bagaimana dengan f min 3? Oke, karena fx sama dengan x, nilainya juga min 3, dan dari sini kita bisa periksa bahwa, kita bisa lihat bahwa limit x mendekati min 3 dari fx, ini sama dengan min 3, sama dengan f dari min 3. Sama seperti tadi, jika kita ingin memeriksa di keseluruhan bilangan realnya pada domainnya, kita periksa nilai limitnya apakah ada. Tentu ada ya, karena limit x mendekati c dari fungsi x adalah c. Dan ini juga sama saja jika kita substitusikan, jika kita hitung fc, nilainya juga sama-sama c. Maka fungsi fx sama dengan x adalah fungsi yang kontinu di keseluruhan bilangan real, karena hal ini berlaku di keseluruhan bilangan real. Ada grafiknya juga kita bisa lihat ya, ini bentuknya adalah garis Y sama dengan X, tidak terputus, tidak ada bolongnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fx sama dengan x adalah fungsi yang kontinu di R. Oh maaf, ini tertimpa tulisannya. Contoh yang ketiga adalah fx sama dengan sin x. Ya, jika Anda ingin mencoba untuk salah satu titik saja bisa dilakukan sendiri ya, tapi untuk di keseluruhan bilangan real, kita tahu bahwa limit x mendekati c dari sin x ini selalu ada, yaitu nilainya adalah sin c. Dan nilai fc-nya juga akan selalu ada, tinggal kita substitusikan saja nilainya sama-sama sinus c. Jadi ya, fungsi ini adalah fungsi yang kontinu di keseluruhan bilangan real. Dari grafiknya juga kita bisa lihat bentuknya mulus, tidak ada bolongan, tidak ada nilai yang misalnya loncat menuju hingga dan lain-lain. Seperti apa kira-kira yang tidak kontinu ya? Tadi kita sudah melihat 3 bentuk fungsi yang kontinu. Pertama, fungsi konstan, yang kedua fungsi identitas fx sama dengan x, yang ketiga adalah fungsi sinus x. Sepertinya sih jika kita bayangkan grafik fungsi kosinus x juga sama ya, dia akan kontinu di keseluruhan bilangan real. Bagaimana dengan tangan? Silahkan Anda bayangkan dengan bentuk grafik fungsi tangannya ya. Apakah kontinu di keseluruhan bilangan real atau tidak? Nah, sekarang kita ingin melihat beberapa kemungkinan dari kekontinuan fungsi. Nah, jika kita lihat pada gambar A, di sini kita punya Y sama dengan fx. Dalam hal ini, fungsinya adalah fungsi yang mulus, dan jika kita lihat di sini diberi tanda untuk x sama dengan 0, nilai y-nya adalah 1. Untuk grafik fungsi yang ada di dalam gambar A ini tentu merupakan grafik fungsi yang kontinu ya.
Jadi dia mulus, nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Berbeda dengan gambar B. Pada grafik B ini, di titik X sama dengan 0 nilainya tidak ada. Ya, jadi fx-nya tak terdefinisi. Maaf, di titik 1 ya, f1-nya tak terdefinisi. Meskipun jika melihat bentuk grafiknya, kita bisa lihat bahwa nilai limit dari fx pada saat x-nya mendekati 1, pada saat x-nya mendekati 0, nilainya adalah 1. Nilai limitnya ada, hanya saja di sini f1-nya tidak terdefinisi. Berbeda dengan poin C, berbeda lagi ya dengan poin C, di sini kita bisa lihat sebetulnya grafik antara A, B, dan C ini mirip-mirip, hanya saja di sini F1-nya didefinisikan nilainya sama dengan 2. Gitu. Tapi kalau kita lihat limitnya, sepertinya sih dari nilai limitnya baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan sama-sama akan mendekati nilai 1 pada saat X-nya mendekati 0. Oh, saya salah. Kenapa ini 1 ya? Harus ini 0 dan ini 0. Maaf ya. Nah, pada saat F0-nya nilainya 2. Tapi. Jadi dalam hal ini, nilai limit X mendekati 0 dari Fx akan berbeda dengan nilai F0-nya. Oke. Jadi ya pada poin A ini fungsi yang kontinu di X sama dengan 0, yang ini tidak kontinu di X sama dengan 0, ini juga sama, tidak kontinu di X sama dengan 0. Hanya saja kita lihat pada grafik B dan C, ketidakkontinuannya itu hanya diakibatkan oleh nilai fungsi yang tidak sesuai atau tidak didefinisikan pada saat X-nya sama dengan 0. Nah, pada poin B dan C ini, kita katakan ketidakkontinuannya ini removable. Gitu. Jadi, removable discontinuity. Kenapa dikatakan removable? Karena titik tempat fungsinya tidak kontinu ini dapat kita hilangkan dengan cara mengeset nilai fungsinya agar sama dengan nilai limitnya, yaitu dibuat saja, tambahkan saja aturan bahwa f-nya di titik 0 sama dengan 1. Maka ketidakkontinuannya akan hilang. Sama seperti ini, alih-alih mendefinisikan bahwa f0-nya sama dengan 2, diganti saja ini menjadi f0-nya sama dengan 1. Maka ketidakkontinuannya akan hilang. Seperti itu. Maka ini dinamakan removable discontinuity. Hanya dengan mengeset titik-titik tertentu tempat fungsinya tidak kontinu dengan nilai limit fungsinya, maka kita bisa membuat fungsinya menjadi kontinu. Bagaimana dengan yang D? Yang D ini dia tidak bisa dihilangkan ya ketidakkontinuannya. Kenapa? Karena ada gap, nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda. Gitu. Nilai limit kirinya adalah 0 dan nilai limit kanannya adalah 1. Nah, jika seperti ini ya kita tidak bisa ya mengeset agar nilai fungsinya sama dengan nilai limit, ketidakkontinuannya akan tetap ada. Meskipun dalam hal ini nilai fungsinya ada ya, nilai F0-nya ada, yaitu 1. Tapi nilai limit X mendekati 0 dari Fx ini tidak ada. Maka ini dikatakan tidak kontinu juga. Di X sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini adalah bentuknya yang loncat gitu. Jadi seperti mungkin contohnya seperti fungsi floor atau fungsi ceiling yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nah, dua kemungkinan lagi untuk fungsi yang tidak kontinu adalah jika fungsinya sama seperti poin B ya, tak terdefinisi di titik 0, hanya saja di sini tidak terdefinisinya. Kenapa? Karena menuju tak hingga.
Sebagai contoh, ini adalah fungsi fx sama dengan 1/x². Dalam hal ini, f0-nya tidak ada, ya, tak terdefinisi. Karena jika kita maksa disubstitusikan jadi 1 dibagi 0, oke, tak terdefinisi. Kemudian, tapi nilai limit fungsinya ada. Hanya saja fx sama dengan tak hingga, ya. Hanya saja ini tidak removable, sekali lagi, meskipun f0-nya tak terdefinisi, kita tidak bisa mendefinisikan bahwa f0 sama dengan tak hingga, ya. Nah, kenapa? Karena fungsinya bernilai real. Tak hingga itu bukan bilangan real. Jadi kita tidak bisa menggantikan nilai fungsi di titik nol dengan tak hingga, ya. Ya, akibatnya fungsi ini sama seperti tadi, tidak kontinu juga. Tidak kontinu di X sama dengan 0. Ya. Dan bentuk yang terakhir ini adalah fungsi Y sama dengan sin 1/X. Kenapa ya ini? Kenapa fungsinya tidak kontinu di sini? Di titik 0? Karena meskipun fungsi sinus adalah fungsi yang kontinu, yang jadi masalah adalah pada saat kita punya bagian dalam sinusnya 1/X, semakin mendekati 0, nilainya akan berubah-ubah dengan ya semakin cepat, gitu ya. Dan naik turunnya ini akan semakin rapat sampai akhirnya pada saat di titik X sama dengan 0, kita udah nggak tahu lagi akan berakhir di mana. Apakah di 1, apakah di -1, atau di antaranya. Tentu dalam hal ini, oke, kita bisa pastikan bahwa f0-nya ini tak terdefinisi. Tapi nilai limitnya juga sama-sama tidak ada, ya. Ini tidak ada. Kenapa? Karena naik turunnya terlalu chaos di dekat titik 0 ini. Jadi ya, jika kita lihat di poin B, C, D, dan E, ini hanya salah satu syarat. Oh maaf, salah 2 ya. Jadi tidak masih ada syarat dari fungsi kontinu yang dipenuhi, ya, yaitu fungsinya mungkin ada, atau nilai limitnya mungkin ada, atau nilai limitnya sama dengan nilai. Maaf, ya mungkin hanya nilai limitnya yang berbeda dengan nilai fungsinya. Sebentar, ya. Jadi saya ulangi lagi, ya. Jadi jika pada poin B, di sini syarat yang tidak terpenuhi adalah f0-nya yang tak terdefinisi, tapi nilai limitnya ada. Syarat ketiga tentu tidak bisa dipenuhi, ya, karena nilai fungsinya sudah tidak ada. Nah, kemudian pada poin C, syarat yang tidak dipenuhi adalah hanya poin ketiga. Kenapa? Karena kita punya nilai fungsinya ada, nilai limitnya juga ada. Hanya saja nilai limitnya berbeda dengan nilai fungsinya. Nah, poin yang D, dalam hal ini nilai fungsinya ada, hanya saja nilai limitnya yang tidak ada. Poin E, di sini nilai limitnya sebetulnya tidak ada juga, ya, tak hingga. Nilai limitnya tak hingga, tapi nilai fungsinya juga tak terdefinisi. Nah, untuk yang poin F ini, fungsinya tak terdefinisi, nilai fungsinya juga tidak, nilai limit fungsinya juga tidak ada di titik 0. Dia poin terakhir ini juga fungsi yang tidak kontinu di X sama dengan 0. Gambar-gambar grafik ini saya ambil dari buku kalkulus hasil tulisannya Thomas dan Finney, ya. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut seperti apa fungsi kontinu dan diskontinu, mungkin bisa membaca buku tersebut. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.